Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya kalian pagi ini? Baik ya, sebelum memulai pelajaran, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siap untuk menerima pembelajaran pada pagi ini anak-anak ibu semuanya? Oke, baik. Untuk pertemuan pada pagi ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu dengan kompetensi dasar yang baru, di mana kalian bisa memahami tentang ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan indikatornya adalah kalian bisa memahami hakikat dan teori tentang kedaulatan. Baik anak-anak ibu semuanya, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, di mana kalian bisa memahami hakikat dan teori tentang kedaulatan negara. Ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas bagaimana hakikat dari kedaulatan. Ya. Jadi kalau kita lihat kedaulatan itu sendiri menurut Jim Bodin dikatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum di dalam suatu negara. Nah, menurut Jim Bodin ini ada 4 sifat dari kedaulatan. Ya. Jadi yang pertama adalah asli, yang kedua permanen, kemudian tunggal, dan yang keempat adalah tidak terbatas. Nah, kalau asli, artinya kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Ya, sementara permanen artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara itu tetap berdiri, walaupun pemerintahannya sudah berganti. Nah, kemudian juga untuk tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibatasi oleh badan-badan lain. Ya, kemudian yang terakhir adalah bahwa kekuasaan itu tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Itulah 4 sifat dari kedaulatan tersebut. Nah, anak-anak ibu semuanya, kedaulatan itu bisa juga dibedakan menjadi kedaulatan ke dalam dan keluar. Nah, kita lihat yang pertama, kedaulatan ke dalam. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri. Adapun kedaulatan ke dalam ini itu termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Kemudian juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedaulatan keluar. Negara mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Adapun kedaulatan keluar di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain misalnya 1, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian juga Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara-negara lain. Kemudian juga Presiden mengangkat duta dan konsul dengan persetujuan DPR. Itulah perbedaan dan contoh antara kedaulatan ke dalam dan keluar.
Jadi kita ulangi lagi bahwa kedaulatan itu mempunyai tadi 4 sifat, ya: asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Baik, anak-anak ibu semuanya, untuk teori kedaulatan, mungkin kalian sudah ada pernah membaca referensi, ya, bahwa teori kedaulatan itu ada 5. Ya, 1, teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Dan keempat adalah teori kedaulatan hukum. Yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Nah, kita lihat, kalau teori kedaulatan Tuhan beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Nah, kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan dari kehendak Tuhan. Selanjutnya, untuk teori kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Maka negaralah yang menciptakan hukum. Berdasarkan teori kekuatan hukum, bahwa kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Kemudian kalau kekuasaan menurut teori kedaulatan rakyat, bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, nah, memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Ya, jadi inilah bentuk-bentuk jenis-jenis kedaulatan, ya, makna kedaulatan, ya, yang kita pelajari pada pagi ini. Mudah-mudahan, ya, kalian bisa memahaminya dan juga ditunjang oleh bacaan kalian di dalam buku paket. Dan nanti kalian juga akan mengerjakan lembaran kerja yang telah Ibu siapkan dan nanti akan dikirim di WA grup kalian. Ya, untuk itu Ibu ucapkan terima kasih atas segala perhatian kalian semua, dan kita ikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran ini dengan penuh semangat, ya, penuh daya juang, ya, bagaimana kita sebagai seorang pelajar walaupun kita PJJ, ya, belajar jarak jauh, belajar dari rumah, tetapi kita selalu mempunyai semangat yang luar biasa untuk mencapai cita-cita yang kalian inginkan.